Season baru aja mulai dan Real Madrid serius udah buat kayak gini. Hampir aja seri, almost disaster start buat La Liga season ini kalau nggak ada gol penyelamat dari Carlos SP. Buat teman-teman gue fans Madrid, buat kalian fans Madrid, my fellow Madridista, prepare yourself bro. Siap-siap, kencengin sabuk pengaman, fasten your seat belt, hold up tight, pegangan yang kenceng. Karena gue yakin bukan cuma ini kita dapat situasi kayak kemarin. Bukan cuma lawan Espanyol, kita butuh gol last minute winner. Bukan lawan cuma away day ke Espanyol, kita bakal main jelek. Masih ada away Levante, away Getafe, away Real Betis. Masih banyak game susah di season ini. Dan the most important thing is 3 point. Gue mungkin mau mulai dari situ. Ada banyak takeaways, ada yang positif, ada yang negatif, ada pemain yang main bagus banget, ada pemain yang 2026 lu masih main kayak gitu, come on. Tapi the most important thing 3 poin. Karena kalau kita start dengan 1 poin, gue nggak tahu gimana mentalitas tim, gue nggak tahu momentumnya gimana. Karena momentum itu hal yang nyata gitu, momentum is a real thing. Jadi performa tim, performa pemain sangat bisa berdampak karena momentum yang ada. Kalau kita start dengan 1 poin seri lawan Espanyol, gue yakin bakal jadi season yang sangat panjang. Bahkan dengan kemenangan ini juga, ini season bakal panjang banget. Karena kalau kita lihat dari awal ya, di awal kalau kita bahas mungkin dari awal, di awal Real Madrid ada main bagus, 30 menit pertama lah gue bilang. 20-30 menit pertama gue rasa Real Madrid main bagus. Gue udah lama jujur nggak lihat main kayak gini. Mereka buat kombinasi yang bagus, triangle yang bagus, progressive ball ke depan yang bagus. Karena ada banyak faktor. Yang pertama yang pasti karena Arda Güler. Arda Güler main bagus banget. Main bagus banget, dia bisa ngalirin bola ke depan, kreatif. Dia selalu minta bola, dia punya intent untuk bawa bola dari belakang ke depan dengan passingnya, dengan long range, dengan line breaking pass, dan dengan segala kualitasnya dia lah. Kita bakal bahas nanti di individual brilliance, satu persatu pemain bakal kita bahas. Gue bakal kasih rating nanti dan gue bakal tentuin siapa man of the match dan shame of the match. Oke? Tapi yang jelas di awal Real Madrid main bagus banget. Espanyol kayak udah nggak bisa apa-apa gitu. Di situ Espanyol berasa seharusnya udah nggak ada hak lah mereka buat bawa Madrid 90 menit satu sama. Mereka kelihatan kayak nggak bisa nyerang, nggak bisa ngerebut bola dari Real Madrid. Bernardo Silva yang main cukup bagus juga, susah direbut. Apalagi Valverde is very good as well defensively. Dan setelah 30 menit gue nggak tahu kenapa. Jadi ada gol yang pasti di awal, set piece-nya Güler ke Jude Bellingham, ini kombinasi yang luar biasa gitu. Dan gue nggak tahu gimana season ke depan dua ini sama-sama pemain yang sangat bagus, penting banget buat Real Madrid. Tapi apakah mereka bisa start bareng? Karena yang pasti nanti ada Tchouaméni balik, gue nggak tahu gimana setupnya. Diomande yang gue rasa pasti start dengan price tag-nya 140 juta, dengan nama besar kayak Mbappe, Vini yang lu nggak bakal bisa cadangin, mau dia main buruk, mau bagus, dan ya nanti gue bakal bahas juga tentang pemain itu. Cuma ini bakal menarik gitu, gimana Jose Mourinho bisa mainin, bisa adil gitu, ngasih menit bermain ke Arda Güler sama Jude Bellingham. Karena ini dua pemain gila, dua-duanya terlalu bagus buat jadi cadangan. Jadi itu bakal menarik ke depannya. Arda Güler assist, Jude Bellingham gol, dan setelah 30 menit Madrid mulai kehilangan bola, kehilangan konsentrasi. Madrid mulai kehilangan momentumnya menyerang, mulai ngasih bola, penguasaan bola buat Espanyol, pressingnya berkurang. Karena gue liat di awal pressing bagus banget itu. Satu yang Madrid kurang adalah pressing as a collective. Vini dari musim lalu juga pressing sebenarnya. Dari musim lalu dia kencang ke depan tapi sendiri. Begitupun Mbappe kadang pressing kencang ke depan tapi sendiri. Nggak pernah Real Madrid itu pressing as a collective bareng-bareng gitu. Saat Mbappe pressing, Vini jagain lawannya di samping. Terus Arda Güler juga naik ke depan, Jude Bellingham, dan left back ya Carreras juga naik ke depan. Musim kemarin nggak ada kayak gitu. Jadi mereka pressing satu-satu dan itu sangat gampang gitu buat di counter. Dan
musuh seringkali lolos dari pressing individually kayak gitu. Tapi di awal match mereka pressing as a collective dan itu works. Tapi gue jujur nggak yakin juga bakal kuat sampai 90 menit. Dan benar, menit 30 ke atas mulai kayak tadi gue bilang Espanyol lebih punya banyak bola, Real Madrid lebih ngebiarin mereka pegang bola yang seharusnya enggak. Terus mereka build momentum, mereka punya peluang dan akhirnya gol. Golnya, gue nggak tahu harus nyalain siapa ya. Mungkin Fede dan Huijsen lah. Fede dan Huijsen seharusnya lebih aware lagi, terutama sama Bernardo Silva mungkin dengan pergerakan pemainnya yang kosong banget gitu. Tuh let's go. Calatrava kosong banget, nggak ada yang jagain sama sekali dan ya it's an easy finish buat dia. Dan sampai akhirnya Madrid harus seri di babak pertama. Babak kedua lagi-lagi nggak beda jauh, Madrid nyerang dan nggak terlalu kelihatan bagus serangannya, nggak berbahaya kayak menit pertama sampai 30. Dan pemain-pemainnya gue lihat tuh nggak main as a team, mereka kadang suka nyerang sendiri gunain individual brilliance which is kadang work, kadang bisa buat chance berbahaya kayak Mbappe di awal turns-nya yang keren banget, tapi sayang finishingnya ampun Mbappe kenapa. Lu ya oke lah, itu lu yang buat chance-nya sendiri tanpa orang lain. Lu gocek pemain Espanyol, lari ke depan, touch-nya juga bagus banget gitu, under pressure lari ke gawang musuh. Tapi finishing-nya bro, kalau lu pakai jersey Prancis sumpah masuk itu. Kalau Mbappe pakai jersey Prancis masuk itu chance. Coba kenapa setiap kali pakai jersey Madrid, setiap kali main di La Liga, you cannot finish those chances gitu. Jadi Mbappe overall is not bad, tapi menurut gua ada 1-2 peluang yang seharusnya bisa jadi gol. Sama satu peluang lagi yang Bernardo Silva ngasih passing yang bagus banget ke depan, tapi masih bisa ditepis sama Dimitrovic. Dan babak kedua juga kayak tadi gue bilang, serangannya sering lihat individual, movementnya kurang banget, kombinasinya jarang, dan ya sampai menit 9 sampai akhirnya kita harus ngandelin Carlos SP yang dimana dia dibeli untuk situasi-situasi gini, which is a very good transfer. Menurut gue itu transfer yang bagus banget dari Madrid karena kita butuh banget pemain-pemain kayak gitu, pemain-pemain number 9, Jose Lu type yang kalau kita lihat akhirnya dia di menit 90 golin. Let's see, kita lihat kita line up and then Carlos SP ya, dia masuk menit 80 dan bisa golin menit 90. Baru kita mulai semenjak tren masuk Camavinga yang menurut gue lumayan main bagus juga, baru kelihatan menyerang lebih berbahaya. Diomande masuk juga, tapi tetap aja it's not good enough karena kombinasinya menurut gue masih kurang banget. Tapi dengan adanya SP dia kasih satu chance ke Mbappe, yang Mbappe shoot jauh banget dari luar kotak penalti, but di akhir finally serangan dari Diomande di kanan, dia nemuin Mbappe di tengah. Mbappe yang berusaha gocek pemain Levante yang akhirnya hampir kerebut, tapi bolanya bisa jatuh tepat di kaki SP dan SP dengan tenangnya dia lewatin Dimitrovic, pelan dia cari spot, dia take his time dan dia golin chance itu. Dan dia itu pemain yang dibutuhkan Madrid, number 9 yang bisa ada di tempat yang tepat di waktu yang tepat, being right place at the right time. Dan Carlos SP is exactly that player which Real Madrid needs. Dan kalau kita lihat juga dari pemain-pemainnya, Courtois menurut gua nggak terlalu banyak yang bisa dia lakuin. Menurut gua golnya juga bukan karena dia, dikit juga serangan-serangan berbahaya menurut gue dari Espanyol. Courtois bukan yang kayak wow dia punya game bagus dan gara-gara Courtois Madrid nggak kejebol banyak. Nah Espanyol serangannya dikit dan yang berbahaya ya jadi gol. Menurut gue rating 6,4 ya fair lah. Menurut gue 6 rating Courtois karena as a goalkeeper you can't do much kalau misalnya lu nggak keserang gitu. Jadi ya 6 is good enough. Dan Dumfries kalau gue mau bahas itu dia on the ball, I don't know. Dumfries kenapa dia setiap dia megang bola always back pass. Dia kayak pemain yang baru belajar megang bola dan
Kita tahu di Inter mainnya right wing back, dia lebih ke depan, dan kayaknya itu satu-satunya cara buat memaksimalkan Dumfries. Dan gue awalnya juga bingung kenapa Dumfries yang di start, tapi ya kita tahu mungkin karena ada reguler di sana, lu nggak bisa mainin Trent bareng sama reguler. Kenapa? Karena kalau berdua main bakal sepi banget di sisi kanan, bakal sepi banget, bakal kosong banget di flank Real Madrid flank kanan. Karena reguler yang pasti inverted, dan Trent juga, Trent tipe pemain yang build up, playmaking. Kita lihat juga di menit-menit akhirnya dia gimana. Kalau mereka main berdua, itu kombinasi yang gak bagus. Tapi nanti kalau Diomande udah start, it's a very good player yang bisa ada di samping Trent. Kalau ada Trent, dia harus dipasang sama Diomande sehingga flank kanan Madrid terisi gitu. Dan dia Dumfries menurut gua 7,3 ketinggian, dia di awal-awal bagus, dan nah itu satu-satunya cara Dumfries itu kalau lu nyerang lu taruh dia di depan. Tapi kalau dia di belakang, kalau dia build up dari belakang, nah Dumfries jelek banget. Terus Konate menurut gue bagus. Konate menurut gue solid banget. Gue lihat beberapa cuplikan, beberapa highlight dia di Liverpool season kemarin, which is not good. Banyak bozo moment, banyak momen-momen dia blunder. Tapi di game ini dia bagus banget. Dia duels menang banyak. Dia interception juga bagus. Menurut gue rating 7,7 ya, 7,7, 7,5 menurut gue fair lah buat Kante. Udah lihat tuh defensive tackles-nya, blocks-nya, clearance-nya, headed clearance-nya, recovery-nya juga. Jadi menurut gue Konate having a good game. Menurut gue 7,5 lah. Ini rating yang fair. Huijsen juga menurut gue bagus juga. Banyak beberapa kali line breaking pass-nya dia bagus, terutama di awal. Dia pemain yang gue harapkan bisa jadi back yang punya kemampuan ball playing bagus gitu. Karena kita lihat gimana dia di Bournemouth, gimana dia di awal-awal di Real Madrid, dia bagus banget, tapi di tengah musim kemarin performanya menurun. Dan pertandingan ini menurut gue bagus, terutama 30 menit pertama dia bisa kasih passing-passing bagus ke Jude, kombinasinya bagus, dia tenang, dan defensively juga bagus banget. Jadi menurut gue rating 7,1, 7,2 lah gue kasih dia. I think it's a fair rating dari Footmob. Tuh Carreras did okay, menurut gue nggak jelek, nggak bagus. Dia lagi-lagi ya, pemain ini rata-rata kebanyakan bagusnya di awal. Jadi menurut gue Carreras rating, menurut gue terlalu tinggi, 7,4, 6,5 menurut gue. Carreras itu layak dapat segitu. Dia pressingnya menurut gue bagus gitu, pressing as a kolektif yang tadi gue bilang di awal, buat nemenin Mbappe, Vini, dia sering nge-press jagain Fernandes atau Calatrava gitu, sehingga Espanyol nggak bisa build up pas awal-awal. Tapi berjalannya game, berjalannya pertandingan, performanya jadi biasa aja. Terus habis itu Bernardo Silva, menurut gue ini yang Madrid butuhin, mungkin bukan yang Madrid butuhin 100%, bukan profile yang Madrid sangat butuhin, karena Madrid butuhin itu defensive midfield 6 yang bisa playmaking. Tapi akhirnya Bernardo Silva yang merupakan, lu bisa bilang he's an 8, he's a 10, dia winger, dia all rounded lah, dan nggak punya posisi spesialis. Dia roaming di seluruh posisi di lapangan, dan menurut gue di game ini bagus. Mungkin bukan profile kayak Bernardo yang dibutuhin, tapi kemampuan kayak Bernardo di mana dia bisa hold the ball dengan waktu yang cukup lama tanpa takut di pressing lawan. Dia bisa progress pass ke depan, dia nggak takut lah intinya buat pegang bola. Jadi Bernardo Silva rating 7 menurut gue cocok. Fede Valverde mainnya bagus banget menurut gue. Fede kalau kita lihat stats dia, he's everywhere bro, kalau kita lihat heat map-nya, lu kalau lihat tuh dia di mana-mana, dia recovery bagus, dia transisi bagus, dia build up menurut gue juga bagus, meskipun kadang passingnya nggak rata di bawah, passingnya masih naik-naik sehingga temannya susah kontrolnya. Cuma overall is very very good. Jadi gue sebenarnya agak ragu gimana karena nggak ada six yang defensive minded main di match ini. Tapi Fede Valverde defensif bagus banget menurut gue. Dia kalau kita duel swan-nya bagus 4 kali, defensive contribution 6, dan ya menurut gue 8,1 perfectly rated menurut gue buat Fede yang punya game bagus banget. Terus di depannya ada Bellingham.
Bellingham one of the best player in this game menurut gua. Sayangnya di akhir-akhir harus diganti karena dia cedera. Kalau nggak salah di tengah-tengah tuh karena lapangannya yang yang rada peyang, rada boplang, dia kesandung dan di akhir-akhir kayaknya dia salah pijakan dan ya harus diganti sama siapa yang gantiin Bellingham kemarin ya? I think Camavinga. Kalau nggak salah ya, kayaknya Camavinga yang gantiin Camavinga yang gantiin Jude. Dan menurut gue Jude di awal bagus banget. Dia di awal terutama dia bisa drive ball dari belakang ke depan dengan dribblenya dia. Dan menurut gue Jude Bellingham adalah pemain yang bakal dimanfaatin banget buat Mourinho. Selain karena technical ability-nya dan kita tahu kemampuannya dia kayak gimana Jude. Tapi mentally menurut gue secara profile, secara seseorang ini cocok banget buat Mourinho gitu. Pemain yang punya daya juang keras, pemain yang gak kenal capek, pemain yang punya mental juara lah dan berani duel selawan lawan, berani ambil resiko. This is what exactly Mourinho. This is what Mourinho needs gitu. Pemain-pemain kayak Jude Bellingham dan menurut gue dia bakal jadi pemain kunci yang gak bakal tergantikan lah di era Mourinho Real Madrid ini. Yang kedua, terus kita dan tentunya dengan golnya menurut gue rating 8,3 bahkan gue bisa kasih 8,5 menurut gue karena bagus banget defensively di akhir-akhir, bahkan pas dia kakinya kesakitan cedera dia bagus banget juga. Sayangnya passing-passingnya dia, umpan terobosannya dia, key passesnya dia belum bisa dimanfaatin sama Mbappe yang nanti kita bakal bicarain. Arda Güler, best player di Real Madrid, man of the match menurut gue. Dia bagus banget dan gue gak tahu ya kenapa Mourinho ganti Arda Güler di match kali ini karena dia pemain terbaik di lapangan, dia pemain terbaik di match ini, dia yang bisa ngalirin bola dari belakang ke depan, dia yang gak takut di press, dia yang bisa ngasih umpan-umpan krusial di final third, dia akhirnya sampai buat assist ke Jude Bellingham yang crossnya bagus banget. Tapi kenapa? Lagi-lagi gue mempertanya kenapa harus Arda Güler yang diganti when he's having the game of his life di match kali ini. Dan gue tahu kenapa. Mungkin dia nggak punya nama besar, mungkin dia bukan superstar, mungkin secara brain, global name, he's not Vini or Mbappe. Yang bahkan di match kali ini main jelek. Gue harus katakan main jelek untuk standar Vini atau Mbappe. Tapi Mourinho malah ganti Arda Güler. Menurut gue ini harusnya bisa jadi pembelajaran untuk Mourinho. Karena ya gue paham lah, mungkin secara pemain Mbappe dan Vini lebih berpeluang jadi orang yang membuat Real Madrid menang gitu. Mereka bisa hadir mereka bisa main jelek 80 menit tapi di akhir-akhir punya satu momen brilliance dan bisa buat Madrid menang. Ya mungkin itu satu-satunya pembelaan buat Mourinho. Tapi tetap aja, lu punya pemain terbaik yang lagi main, pemain yang mainnya paling bagus, lu nggak bisa ganti dia. Cuma karena namanya yang nggak segede pemain lain. So, Arda Güler deserve better dan semoga ini jadi pembelajaran juga ke depannya. Jangan ganti pemain terbaik lu di lapangan. Dan akhirnya Madrid harus susah payah menang. Terus Vini. Ini menarik ya untuk Vini sendiri ya. Gue nggak tahu ya. Ini 2026 cuma masih kayak gini. Gue nggak tahu kenapa Vini. Gue kira di 2026 ini dengan mukanya baru, new looks, new face, gue kira bakal new habit, gue kira bakal new attitude, gue kira bakal jadi a new person yang berubah, yang gak gampang terprovokasi, yang gak kebawa emosional, yang gak gampang kepancing lawan. Dan pemain kayak Vini itu sangat dipengaruhi dengan emosionalinya dia, sangat dipengaruhi dengan mind state-nya dia lagi di mana di match kali itu. Kalau musuh udah berhasil mancing dia, musuh udah berhasil provoke dia, gamenya dia berubah 180 derajat. Dari yang awalnya dia gunain segala kemampuannya dia, segala IQ-nya dia buat penangin tim, buat cetak gol as a kolektif. Ketika diprovokasi lawan, ketika lawan mancing dia buat game-nya is all about him gitu. Ini semua tentang Vini, ini semua tentang gue, gimana gue harus bisa ngelewatin lawan, gimana gue harus bisa menang duel selawan lawan. Dan akhirnya dia terlalu maksain diri, he's doing too much. Karena lawan udah provokasi, kita bisa lihat dari awal gimana
dan gimana dia udah langsung protes ke wasit dengan tackle-tackle-nya dia. Dan Vini, come on, lu udah gua gak tahu umurnya berapa, udah 26 tahun, lu udah main di banyak stadion, lu udah tanding ke banyak away games yang bahkan lebih berat dari ini. Seharusnya lu tahu apa yang bakal lawan lakuin. Seharusnya lu tahu gimana lawan bakal memperlakukan lu, dan lu harus siapin, lu harus tahan semua emotionally lu, dan harus bereaksi as a professional gitu. Tetap tenang, tetap mentingin tim, tapi enggak. Lu selalu ngincer duel, lu selalu ngincer gimana gue cara ngelewatin lawan. Lu bahkan pas tracking back, pas ngerebut bola, lu provoke lawan. Dan kadang itu bagus, tapi itu merupakan tindakan yang gak bagus saat di away games. Menurut gue di away games, lu gak usah lakuin itu, mending lu tenang aja, lu buktiin lu main as a kolektif. Dan kalau lu main kayak gitu, bakal bagus banget. Kita tahu kemampuan Vini di Brazil gimana. Kita tahu gimana kualitas Vini 3 tahun terakhir ini. Tapi kalau udah terpancing atau terprovok lawan, ketika state of mind-nya dia udah berantakan, emotionally unstable, dia bakal main yang ngaco, dia bakal mentingin dirinya sendiri. Dia cuma mikir gimana gue bisa menang duel lawan back kanan lawan. Gimana gue bisa keluar dari situasi 2 lawan 1 gitu. Dia gak mikirin tim, dia gak mikirin gimana cara terbaik untuk cetak gol. Tapi apa yang ada di pikiran dia, cuma gimana caranya gue bersinar. Dan it's not Vini gitu, it's not Vini. Gue tahu gimana Vini yang sebenarnya, gimana Vini di UCL run. Gue tahu itu 3 tahun lalu, tapi gue bisa lihat itu di World Cup kemarin. Dan gue rasa kalau Vini lebih tenang, Vini lebih kalem, Vini lebih santai, nggak terprovokasi, dia bisa punya game kayak gitu. Jadi, come on man, new face, new looks, but still the same attitude bro. Gue harap ini juga bisa jadi pembelajaran, dan gue harap Mourinho negor dia kenceng. Kalau nggak bisa ditegor, gue harap Mourinho ngasih statement ganti Vini. Gue harap bahkan kalau perlu di bench kayak zaman Sabi. Dan tapi di sisi lain lu harus tetap kontrol ruang ganti. Dan Vini harus behave juga karena baru diperpanjang kontrak, dan fans Real Madrid udah bela-belain, udah ngasih dia segala support kemarin. I think Vini should done better gitu in terms of ngelola emosinya dia. Kalau dia stabil, dia bakal main bagus banget. Dan Vini performanya sangat dipengaruhi oleh emotionally-nya dia di saat itu. So itu menurut gue takeaways terbesar gue ke Vini. Dan Mbappe ini menarik menurut gue. And Vini 7,2 kegedean bro. Vini should be I don't know 6. Serius, Vini harusnya 6 menurut gue. Ini 7,2 menurut gue ketinggian, dan dia kartu kuning juga. Pokoknya offensively jelek banget. Dan Mbappe sendiri, Mbappe is good. I think menurut gue it's a okay game, tapi seharusnya dia lebih bisa main as a team. Menurut gue bagus juga untuk terkadang gunain kualitas individu, kayak dia yang turns-nya dia di awal, di babak pertama yang bisa dapat chance berbahaya. Tapi yang diharapkan striker adalah cetak gol. Dan gue yakin kalau dia pakai baju Prancis dia cetak gol. Sumpah. Tapi kenapa setiap kali pakai baju Madrid chance kayak gitu susah cetak golnya. Dan yang diharapin fans tentunya seorang striker ada gol meskipun dia main bagus gitu. Kalau Mbappe bakal main bagus banget 37 games ke depan dan golnya sedikit, tetap aja pasti dikritik. So the most important thing as a striker is have a goal, dan buat tim lu menang dengan gol-gol itu. Yang dibuktikan oleh Carlos Aspi. Menurut gue dia cadangan, tren lumayan bagus mainnya. Switch up dia ketika tren masuk kelihatan lebih tenang di belakang dan build up lebih bagus. Kamavinga menurut gue punya game yang oke. Menurut gue rating 6 ini layak. Dia punya momen bagus juga, gagalin transisi dan counter attack lawan. Carlos SP menurut gue ini bakal jadi season yang penting banget buat dia. Carlos SP bakal jadi pemain yang penting banget di Mourinho karena dia bakal digunain banyak gitu. Gue yakin banyak situasi-situasi kayak gini. Gue yakin banyak kondisi di mana Real Madrid membutuhkan striker yang tinggi dengan postur yang bagus, dengan kemampuan heading yang bagus.
di saat-saat seri kayak gini, away day, kayak tadi gue bilang lawan Getafe, entah lawan Betis, mungkin Madrid secara taktik, secara individual brilliance, Mbappe, Vini udah nggak bisa, butuh crossing dari Trent, dari Cucurella, dari Diomande, dan butuh pemain kayak Carlos SP yang ngebuktiin di match kali ini positioning, being at the right place at the right time is a very very good attribute, terutama buat seorang striker, dan Carlos SP berhasil nyelamatin Madrid. Cucurella menurut gue biasa aja, mungkin ya ini baru game pertamanya dia officially, jadi dia butuh waktu untuk adaptasi, dan menurut gue as the times pass, menurut gue dia bakal lebih bagus lagi. Kita tahu kualitasnya Cucurella gimana di Spanyol, dan ya rating 6 menurut gue layak buat dia. Dan Diomande ini mungkin menarik ya, karena orang bakal selalu ngaitin dia dengan price tag-nya 140 juta. Deservedly so, karena itu mahal banget buat 19 tahun yang belum proven. Tapi gue lihat dia terlalu pingin buktiin. Dia terlalu mikirin price tag-nya dia. Di otaknya dia terlalu, gue harga 140 juta, I need to do something. Dan bahkan ketika di double team lawan, dia masih maksain gitu. Dan menurut gue susah juga, karena back kanannya Trent gak terlalu bantu buat overlap. Dan ini juga baru match pertamanya dia officially, jadi masih butuh waktu untuk adaptasi. Tapi ada beberapa momen bagus juga yang dia ciptain, ada take ons yang berhasil, dan gol kedua dia jangan lupa juga berawal dari Diomande, dari kanan dia kasih passing yang bagus ke tengah ke Mbappe, dan Mbappe mulai gocek, dan Carlos SP at the 6-yard box finish those chances. Tapi Diomande menurut gue as the time's gone, dia bakal lebih bagus lagi, dia bakal lebih beradaptasi lagi, terutama kalau udah mulai nemuin chemistry yang bagus sama Trent. Dan menurut gue ini pasangan yang bagus gitu. Diomande yang bisa cover defensively, Trent yang nggak terlalu bagus, dan Trent yang bisa ngasih umpan-umpan terobosan bagus buat Diomande. Dan ini buat serangan Madrid jadi nggak terlalu terprediksi dari kiri terus. Karena Diomande punya kemampuan buat ngasih ancaman dari kanan. So, Diomande is a good addition, tapi emang belum nemuin ritmenya aja. Jadi itu aja menurut gue. Man of the match kali ini gue kasih Arda Güler. Pastinya what a performance. Mulai dari build up tenang banget, mulai dari final third-nya bagus juga, dan menurut gue harusnya penyerang Madrid sangat bersyukur ya dengan adanya Arda Güler, dan harusnya punya finishing yang lebih bagus lagi kalau punya Arda Güler di belakangnya. Dan shame of the match, Vini, man. Vini, come on, lu udah 26 tahun, lu udah kemana-mana, pengalaman lu udah banyak, seharusnya provokasi gitu udah gak terlalu kepancing. Lu harus fokus sama tim, fokus ke performa, gimana buat tim menang, bukan gimana buat gue bersinar dan bisa ngalahin battle lawan right back atau center back lawan. Oke? That's my takeaway buat game ini. Semoga bisa belajar lah Jose Mourinho dari ini. Semoga di next game kalau siapapun yang main jelek di take outs. Jangan karena namanya besar, jangan karena dia superstar, jangan karena jasa-jasanya yang dulu. Pokoknya siapapun yang jelek di match itu ditarik keluar. Oke? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, especially Madridista di luar sana. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seperti ini lainnya untuk bantu growth channel ini. And thanks for watching and peace.